kadang hal seperti ini tuh sangat frustasi ya. Jadi kayak malesin banget gitu ketika kayak segala sesuatu terlihat berat dan keseharian kita tuh tugas-tugasnya padahal sederhana tapi kayak susah banget untuk menyelesaikannya gitu. Gue nggak tahu apa hanya gue doang atau orang lain juga ngerasain, tapi terkadang tuh kita sangat mudah untuk mengabaikan gitu loh bahwa lo secara mental itu udah kelelahan. Nah, kalau kita lelah secara mental, kita tuh cenderung mendorong diri kita untuk lebih keras mengerjakan sesuatu ya. Kadang-kadang ya, tiba-tiba tuh nggak sadar bahwa badan ini drop terus, atau tiba-tiba tuh nangis, atau tiba-tiba tuh kayak sakit. Apalagi kondisi pandemi kayak gini ya lebih gawat lagi gitu. Nah, dalam video ini gue berbagi sedikit dengan lo beberapa tanda-tanda bahwa lo secara mental itu lelah gitu. Dan mungkin kasih tips-tips sedikit lah ya. Ini menurut gue sih. Dan sebagai catatan, gue itu bukan expert ya. Jadi ini yang gue lakukan ketika gue mengalami hal ini gitu. Dan gue hanya menceritakan pengalaman gue aja. Nah, buat kamu yang baru pertama kali melihat video ini, mengunjungi channel ini, perkenalkan nama gue Gilang. Silahkan like dan subscribe kalau mau. Mampir-mampir dulu, dilihat-lihat dulu, nggak apa-apa. Buat kamu yang udah subscribe ke channel ini, di like videonya ya, tolong ya. Jadi mungkin tanda pertama tuh lo kayak susah tidur gitu loh. Lo mengalami kesusahan tidur, sangat capek dan kayak lambat gitu. Bangun siang, terus bangun-bangun tuh ngerasa stres. Ya, welcome to the club sih. Ya, terkadang rasanya seperti kayak baru bangkit dari malam yang tanpa tidur. Widih. Padahal kenyataannya lo kayak mencapai titik di mana pikiran lo hanya perlu istirahat aja gitu. Terutama buat orang-orang dewasa ya, kayak yang udah kerja, yang mungkin sekitar umur berapa ya? 20, 30, 40 gitu, yang udah punya tanggungan, udah mikirin ekonomi, bayar cicilan atau bayar yang lain. Itu kan pusing banget gitu ya. Kita tuh cenderung memaksakan pikiran kita tuh terlalu keras, dan secara nggak sadar kita tuh nggak bisa keluar dari kondisi itu. Nah, karena emang nggak sadar, ya jadinya nggak bisa keluar. Ya terkadang sulit sih untuk mengetahui apakah lo itu secara mental tuh lelah apa enggak. Ya secara lo nggak ngalamin sakit kepala atau kelelahan fisik ya. Tapi emang ya, kalau badan gue capek secara fisik, gue tahu gue harus istirahat gitu. Walaupun gue nggak bisa tidur ya istilahnya leleh gitu lah. Ya gue tahu harus istirahat. Tahu badan ini capek. Ya kita usahain tidur atau pijit atau memanjakan badan lah. Tapi kalau pikiran kita lelah gitu ya, kita tuh nggak tahu. Mungkin sulit juga buat ngistirahatinnya gitu. Gue kadang-kadang itu sebelum tidur, itu tuh gue masih kayak mikirin misalnya rencana atau apapun ya. Jadi agak sulit gitu. Gue tuh kadang nggak perlu istirahat juga, kayak ngerasa nggak perlu istirahat, tapi kok ada yang lelah gitu. Kadang-kadang tuh kan kita tanya juga, kita emang butuh istirahat apa enggak nih gitu. Apakah masih bisa di-push lagi. Nah, dampaknya lagi itu tuh bisa jadi kayak ingatan kita tuh jadi buruk kan. Jadi menyambung baru apa yang gue bicarakan tadi, ketika pertama kali lo masuk ke ruangan baru misalkan ya, terus kadang-kadang lo lupa apa yang harus lo lakukan gitu. Gue jalan ke titik tertentu, terus gue lupa gue tadi mau ngapain ya. Nah kan gitu, susah tuh konsentrasi tuh. Lo sering melupakan apa yang dilakukan, terus pikiran lo kayak melayang-layang kemana-mana gitu loh. Bingung ingat kejadian-kejadian detail yang kayak harusnya lo lakukan gitu. Ya mungkin tuh lo tanda-tandanya lo kelelahan secara mental ya. Jadi mungkin kita semua pernah mengalami itu. Ya kesal juga sih kadang-kadang. Ya jadinya linglung sendiri, nggak bisa dibilang bingung juga sih, linglung aja. Banyak banget ya mesti dipikirin, kayak sampai pada akhirnya lo kayak lupa gitu kan. Nafsu makan tuh pastinya berubah itu kalau lelah secara mental gitu ya. Lo jadi nggak pengen apa-apa gitu loh. Padahal tapi kok capek gitu ya. Mungkin karena energi yang dibutuhkan otak ini berasal dari glukosa kali ya. Sotoy banget gue. Pengennya yang manis-manis, jadinya kayak sering ngemil kan, stres kan, sering ngemil gitu. Kadang-kadang tuh nggak mau makan tapi ngerasa gelisah. Aktivitas mental tuh jadi mungkin bikin kadar gula turun kali ya. Jadi tubuh ini ngelepasin hormon stres yang kayak memicu perasaan cemas, gelisah, terus susah duduk diam gitu kan. Nah, terus ujung-ujungnya jadi murung dan mudah tersinggung. Lo menjadi lebih mudah marah dan frustasi dari biasanya. Jadi kayak beberapa orang ada yang menyerang orang lain juga ya.
Dan ada juga yang kayak menjadi pasif agresif. Dalam kondisi tertentu itu tuh marah itu nggak tahu terlihat dari mana, pengennya meledak-meledak aja gitu. Mungkin itu salah satu dari bagian mekanisme pertahanan jiwa kita, asik. Roh kita, asik. Karena kita tuh stres ya. Jadi kayak saat lo lelah mental gitu ya, otak lo mencari cara cepat untuk menghilangkan rasa stres itu dan mungkin meningkatkan tingkat energi, tenaga untuk bagaimana caranya stres ini tuh hilang gitu. Ya, hilang secara total. Ketika lo melihat masalah-masalah kecil yang sebenarnya nggak perlu dimarahin, jadinya pengen marah aja gitu. Kayak apa ya, kayak pintu berderit gitu, atau koneksi internet yang lambat gitu, atau hal-hal kecil deh gitu yang nggak sabar dengan hal-hal tertentu, atau bisa juga kayak empati kita ini kepada orang lain itu berkurang secara drastis. Nah, begitu ya. Ya, jadi kayak seperti yang kita lihat ya, banyak muncul di berita-berita, mungkin ada berantem, ada yang dipukuli keluarganya, istrinya, temennya, atau orang lain ya. Mungkin karena faktor-faktor stres, ekonomi, lelah secara mental. Nah itu banyak yang cerai juga kan gara-gara itu juga. Solusinya kalau menurut gue, kalau gue lelah secara mental ya, gue nggak mendalam banget ya, karena gue juga merasakan hal ini. Jadi gue membagi pengalaman aja. Ini gue bukan expert sebenarnya ya. Jadi ini yang gue lakukan. Kalau solusi gue secara mental itu, kalau gue udah lelah ya, gue coba untuk mencari kegiatan-kegiatan positif ya. Jadi kayak, tapi gue nggak mau paksain gitu. Yang lagi moodnya aja apa, yang lagi kepengen aja gitu. Tapi yang positif. Terus mungkin gue jalan-jalan, keluar, liburan. Ya itu banyak anak Jaksel bilang tuh kayak healing gitu. Nah mungkin kayak gitu. Kayak gitu tuh satu jalan hal terbaik ya. Kayak liburan malah dalam negeri, luar negeri, ya terserah dah mampunya di mana. Jalan-jalan itu kayak melepaskan tanggung jawab dalam kehidupan ini untuk sementara gitu loh. Jadi atau kecemasan-kecemasan lainnya, kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Ya sama aja bohong kan, lu healing ke Bali gitu, yang buat anak-anak Jaksel nih. healing ke Bali tapi lu tetap kerja juga, sama aja stres. Kan ada, mendingan di rumah aja buang-buang duit kalau gitu. Ya. Terus ini salah satunya lagi, kalau bisa tuh meditasi ya. Tapi gua nggak biasa meditasi sih. Kalau meditasi ini kan biar mindful gitu. Jadi kayak lu menyadari lu ada dalam saat sekarang gitu loh. Ketika pikiran kita tiap hari sibuk gitu ya, jadi tuh kayak menenangkan sejenak gitu loh. Berhenti sejenak, nggak memikirkan apa-apa gitu. Nah itu salah satu bentuk istirahat juga ya. Atau bisa lo dengerin musik yang bikin lo relax untuk sementara nih. Jadi kayak meredakan emosi-emosi yang sudah ada yang membara. Bisa mengingatkan lo pada teman-teman terdekat atau keluarga yang bikin lo kangen atau apa gitu ya. Ya mungkin itu salah satu solusinya. Intinya sih jangan nunggu sampai lo stres banget atau terlalu capek untuk beristirahat. Ya sesibuk-sibuk apapun lo, cobalah untuk mencari waktu untuk beristirahat. Kalau bisa tuh ada reminder gitu di handphone. Kalau kerja ada setiap 15 menit, 10 menit itu istirahat. Ngapain kek gitu. Ya gitu deh, tapi jangan keterusan juga ya, ntar lu malah santai-santai leleh gitu. Itu males namanya. Oke, ya begitu aja sih. Ya semoga berguna. Bye.